Halo, jumpa lagi dengan saya Diku di Ramen Suara Konsumen. Di video kali ini saya pengen ngasih tahu ya koleksi jam tangan saya kan. Setelah beberapa minggu kemarin saya kan udah bikin video tentang unboxing kotak jam yang isi 20 ini ya. Dan ternyata waktu saya isi total jam tangan saya itu udah pas kan 20 biji kan. Nggak nyangka kan, karena kan sebelumnya jam tangan saya tuh saya simpen di kotak jam yang satuan gitu kan, jadi nggak pernah saya hitung. Dan pas saya beli kotak jam yang isi 20 saya isi itu full banget kan. Nah makanya sekalian pengen saya kasih tahu ya beberapa koleksi jam tangan saya, tapi ini mayoritas jam tangan saya sih merek Casio, itu ada 11 biji, merek Sekame kalau nggak salah 4 atau 5 biji, sisanya itu merek-merek lain, dan ya harganya murah-murah sih kan. Rata-rata sih kalau untuk tipe Casio itu yang harga 500.000 ke bawah. Kalau Sekame ya harganya dari 100 sampai 200.000 kan. Ada sih beberapa yang lumayan mahal yang hampir 1 juta, tapi itu kayaknya cuma 1 atau 2 biji lah. Nah nanti kita lihat kan ya. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita lihat koleksi jam tangan saya. Oke, kita mulai dari jam pertama ya kan. Ini kan. Koleksi pertama saya ini kan. Ini adalah Amazfit Neo ya kan. Ini sudah saya pakai mungkin kurang lebih 5 tahunan ya kan. Ini saya beli kalau nggak salah tahun 2020 ya. Pokoknya awal jam ini rilis di Indo itu saya beli kan. Kenapa? Karena saya jujur suka jam tangan yang bentuknya itu retro. Ini kan mirip-mirip kayak G-Shock DW5600 kan. Nah, cuma ini termasuk smartwatch karena kan dia punya sensor heart rate. Ini bisa ngecek langkah kaki kita juga gitu loh. Jadi kita pakai olahraga lumayan bagus sih, walaupun modenya tuh sedikit kan, karena ini termasuk jam pintar yang agak jadul sih kan. Bahkan sekarang generasi yang keduanya pun nggak ada sih. Ini saya sering pakai dulu masa-masa corona, saya goes, nah sering banget pakai jam tangan ini sih kan, pakai bersepeda ya. Dan ya 1 tahun ke belakang ini sering saya pakai olahraga lari karena membuat saya tuh jadi lebih happy olahraga gitu loh kan. Tuh, fiturnya lumayan lengkap, tapi ya untuk ukuran jam tangan smartwatch mungkin ini nggak terlalu banyak fitur ya, karena kan layarnya cuma hitam putih gitu aja sih kan. Sekarang kita lanjut, ini jam Casio ya kan. Ini adalah Casio WS210H ya kan. Nah jam tangan ini salah satu jam tangan yang sudah lama saya punya ya. Kayaknya sih tahun 2019-an kan. Karena kan saya kalau nggak salah pertama kali suka jam itu tahun 2018 ya. Ya sebelum itu saya beli jam tangan cuma kayak nggak ngerti merek gitu loh kan. Saya beli merek-merek nggak jelas gitu. Tapi setelah tahun 2018 tuh saya mulai ngerti merek Casio, makanya saya jadi jatuh cinta sama merek Casio kan. Nah, ini yang saya suka dari jam tangan ini, dia tuh tough solar kan. Jadi jam tangan ini tuh nggak perlu kita ganti baterai ya, cuma kita jemur di atas sinar matahari, dia akan ngisi sendiri kan. Nah, ini indikator ngisi jamnya kan tuh. Ini lagi 3 bar ya, berarti lagi full kan. Dan yang kedua bentuknya itu saya suka banget kan, karena jujur kalau milih jam tangan saya tuh suka yang nggak terlalu besar, karena pergelangan tangan saya ini nggak terlalu besar kan. Pernah saya ngukur sekitar 17 cm mungkin pergelangan tangan saya tuh kan, atau 18 cm saya lupa. Makanya saya nyari rata-rata tuh diameter sweet spot saya itu dari 37 mm sampai 40 mm kan. Ya kalau lebih-lebih dikit maksimal 42 mm lah, itu udah paling besar kan. Tapi di atas itu saya nggak mau kan. Nah selain itu juga ini kan ada fitur moon pace-nya, jadi sama ini ombaknya juga. Cuma saya sampai sekarang nggak ngerti cara makainya, tapi bentuknya tuh saya suka banget kan tuh. Udah jarang Casio yang tipe general yang harga 500 ribuan ke bawah itu yang kayak gini kan loh. Ini bautnya tuh asli ya kan, karena Casio-Casio yang murah zaman sekarang itu udah baut-bautnya gini diganti kayak plastik gitu kan, kelihatan bohongnya. Kalau ini masih kelihatan aslinya ya, jadi kelihatan kuat gitu loh kan ya, walaupun memang tali jamnya sudah saya ganti beberapa kali ya.
Kita lanjut di jam tangan saya yang ketiga, ini adalah Casio AI 1300WH. Nah, yang saya suka dari jam ini adalah warnanya kan, warna merah gitu. Dan merahnya tuh nggak mendominasi ya kan, cuma di pinggir-pinggir case-nya aja, di dalamnya tetap hitam, jadi saya suka banget kan. Selain itu juga dial di tengahnya itu bagus gitu loh kan, kayak racing gitu kan. Nih, ada bulatan 3 tuh keren banget gitu loh. Dan ini kayaknya juga belinya sekitar tahun 2019-an ya kan. Tuh, ini udah lumayan awet. Nggak pernah ganti baterai, udah saya pakai berapa tahun dari 2019 tuh udah. Ya 6-7 tahunan itu masih awet sampai sekarang kan. Ya walaupun tali jamnya sudah beberapa kali saya ganti, cuma entah kenapa hampir semua jam Casio saya yang saya punya ini tali jamnya tuh yang model gini kan. Jadi semua tali jam saya kalau rusak pasti saya ganti yang ini kan. Ya walaupun nggak ori, nggak bentuknya sama kayak orinya, tapi cari penggantinya tuh murah kan. Yang model-model gini yang ya mungkin aftermarket cuma harga belasan ribu lah tali jam ini kan. Kalau untuk fitur lumayan lengkap, tapi jujur saya nggak terlalu peduli fitur. Kalau beli jam tangan Casio itu cuma saya suka modelnya aja kan. Dan dia nggak terlalu besar, itu aja sih. Nah, sekarang saya lanjut di jam tangan yang menurut saya desainnya itu untuk jam tangan sporty yang paling bagus kan, ini dia kan. Ini adalah Casio WS 1400H ya. Ini saya beli, pokoknya jam ini launching saya beli kan, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah kan. Nah, kenapa saya beli jam tangan ini? Karena bentuknya itu mirip kayak DW 5600 ya. Ukurannya tuh mirip-mirip. Dan ini warna silver gini saya suka banget kan. Selain itu dialnya ini negatif display gini ya, jadi kelihatan kayak garang gitu loh jamnya nih kan. Nah cuma kalau jam Casio ya 3 tahun ke belakang yang saya notice itu yang saya bilang tadi nih kan nih. Tuh detail bautnya udah nggak kayak dulu kan. Ini kayak modelnya cuma dicetak aja, ini bukan asli baut gitu kan. Makanya kalau dibandingin sama jam Casio reguler yang dulu-dulu itu lebih bagus kan. Ini kan asli kan, bisa dibuka beneran jadi kelihatan lebih mewah kan. Ya tapi ini harganya dulu saya ingat beli sekitar hampir 400 ribuan lah kalau nggak salah ya. Kalau sekarang saya kurang tahu harganya. Sekarang masih ada kok di online banyak model-model jam gini kan. Nah yang kelima ini adalah jam Skame ya kan. Ini tipenya Skame 2343 kan. Yang saya suka dari jam ini adalah bentuknya tuh kembali lagi ya kan, mirip-mirip kayak DW 5600. Rata-rata jam saya kotak pasti saya suka karena bentuknya tuh mirip kayak DW 5600 kan. Nah selain itu saya suka warnanya ini kan. Dia tuh ada kemo-kemonya, cuma kemonya tuh yang warna grey gini ya. Dan selain itu juga untuk ukuran diameternya itu nggak terlalu besar ya. Ini kan mirip kayak DW 5600, jadi ukurannya lumayan compact buat tangan saya yang kecil, itu saya suka kan. Pokoknya kalau saya lihat jam tangan digital ukurannya itu lumayan compact buat saya. Pokoknya ukuran se-DW 5600 kalau bentuk kotak itu saya pasti tertarik kan, nggak tahu kenapa. Dan ini saya beli murah ya, kalau nggak salah 100 ribuan kurang atau lebih, pokoknya sekitar segituan lah kan. Nah ini sudah saya beli kayaknya sih sekitar 6 bulan yang lalu ya saya beli ya kan. Tapi ini jujur saya makainya jarang sih. Nggak tahu kenapa selalu saya lewatin kalau pakai jam ini, cuma mungkin next saya akan pakai terus ya. Lampunya tuh lumayan bagus sih kan tuh, kayak electroluminescent ya, tapi nggak tahu ini sama apa nggak teknologinya kayak Casio, tapi saya lihat warnanya sih memang bagusan Casio ya kalau warna biru-birunya gitu kan. Selanjutnya adalah jam tangan ini kan, ini jam fishing gear tipenya Casio WS 1200H ya. Nah, yang saya suka dari jam tangan ini itu ada fitur mancingnya itu kan. Walaupun saya kalau mancing jarang pakai jam tangan ini ya. Tuh, ini ada kayak animasi ikannya gitu kan, keren banget. Nah, kalau nggak salah ini ada 2 tipe ya kan. Yang satu tipe yang punya saya ini yang polos, yang kedua tipenya itu dia mirip kayak ini, cuma di dalamnya itu ada kayak dial analognya kan. Dan dia ukurannya lebih besar, makanya saya lebih memilih ini karena ukurannya tuh lebih compact kan. Walaupun ini bisa dibilang diameternya agak besar buat tangan saya kan. Dan ini tali jamnya sudah saya ganti karena nggak tahu kenapa tali jam tangan karet tuh kalau di penyimpanan saya itu maksimal 2 tahun aja
kuatnya kan. Setelah itu dia getas dan pasti patah kan. Selain itu yang saya suka dari jam ini warnanya itu ya kan, hitam sama silver. Saya kalau ada warna silver atau abu-abu itu pasti kalah kan. Makanya akhirnya saya beli jam tangan ini. Dan ini lumayan lama juga saya beli ya, mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu. Pokoknya pas jam tangan ini ada di marketplace Indonesia itu langsung saya beli kan. Karena saya suka lihat modelnya ini kan. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah jam tangan saya analog ya. Akhirnya ada yang analog, ini dialnya tipe Philwatch. Ini mereknya nggak jelas ya kan. Ini dari Cina, mereknya itu Skone Nylon Watch kan. Kalau nomor referensinya saya kurang tahu karena saya nyari-nyari di online nggak ada sih nomor referensinya kan. Jam tangan ini termasuk sejarah kan. Karena saya pertama kali beli jam itu di Alibaba atau marketplace luar negeri ya kan. Ini saya beli dari Cina langsung, ini sampai di Indo saya bayar pajak. Nah, untuk jamnya ini dulu murah ya kan. Kalau nggak salah itu sekitar 200 ribuan. Tapi karena saya harus bayar pajak, itu saya bayar pajaknya itu sekitar 130 ribuan kan, hampir setengahnya. Makanya setelah saya beli jam tangan ini, saya tuh males lagi beli jam tangan di luar negeri kan. Karena pajaknya itu kadang 50% kan, buat saya terlalu mahal buat harga jam tangan kayak gini ya. Mending dah saya nunggu ada distributor Indonesia yang masukin ke marketplace kayak Shopee, Tokped, kayaknya lebih simple sih kan. Tuh, udah nunggu lama, harganya juga jadi berlipat. Dan ini strap aslinya itu dari kayak bahan nilon gitu ya kan, tapi ini sudah saya ganti, ini strapnya menggunakan strap guy. Saya nggak tahu, saya suka aja jenis strap kayak gini kan. Tuh, ini elastik ya kan. Tuh. Yang saya suka tentu saja dialnya kan, ini bisa dibilang jam tangan saya pertama kali yang Philwatch. Karena dari dulu saya ngidam, dan di Indonesia itu yang model-model Philwatch gini mahal kan, itu rata-rata di atas harga 1 juta kan. Makanya karena saya udah ngebet, saya beli merek Cina ini kan. Dan sampai sekarang ya lumayan awet-awet aja, cuma memang baterainya udah habis, sempet saya ganti nih, nggak tahu apa dari mesinnya, apa dari baterainya. Setiap 6 bulan pasti dia ganti baterai kan, jam tangan ini. Nah, selanjutnya ini ada jam tangan Philwatch lagi, ini dari merek Militado. Dan ini adalah salah satu jam Philwatch terbaik yang saya punya sampai saat ini ya kan. Karena dari ukuran case-nya itu lumayan compact, ini kalau nggak salah 37 mili ya, kalau nggak salah ya kan. Tebelnya juga tipis, dipakai nyaman banget, dan dialnya itu cantik gitu loh kan, nggak ada Windows date-nya tuh saya suka kan ternyata kan. Ini Militado ML05 ya, tuh. Ini salah satu jam Philwatch terbaik yang saya punya kan. Ini harganya saya lupa, pokoknya harga agan cek aja di online shop ya. Ini saya beli mungkin tahun kemarin ya kalau nggak salah. Salah satu jam yang paling terakhir saya beli kan. Dan ini kita lihat tuh jarumnya. Nah, ini kan halus banget kan pergerakannya. Mirip kayak jam otomatis ya, tapi ternyata dia tuh pakai mesin dari Quartz ya, Seiko FH31 ya kalau nggak salah. Dia tuh pergerakan jarumnya itu halus banget kan, mirip kayak otomatis ya. Nah, itu yang saya suka sih dari jam tangan ini kan. Selanjutnya yang nomor 9, ini ada Philwatch juga, tapi ini merek 111 ya. Ini tipenya CB0E2030 kan. Yang saya suka dari jam tangan ini itu dia tuh pakai solar driven ya kan, jadi pakai sinar matahari, jadi kita nggak perlu ganti baterai ya kan. Dan jam tangan ini saya belinya dulu tuh nggak sengaja kan. Saya scroll-scroll ke marketplace gitu, saya ngeliat ada yang jual jam tangan ini. Setelah itu saya lihat dari sejarahnya. Nah, jam tangan ini tuh kalau nggak salah dari Amerika ya, dia tuh masuk ke Fossil Group kan, tapi mungkin kalau buatan tetap dari Cina ya kan. Cuma ini dari merek dari Amerika, dan sekarang tuh udah nggak ada lagi merek ini kan, udah bangkrut gitu loh. Yang saya suka tentu saja dialnya ini Philwatch. Saya suka banget jam analog Philwatch, nggak tahu kenapa. Dan yang kedua, bahannya tuh lumayan premium ya kan. Ini katanya sih bahannya hampir 70% dari bahan recycle ya katanya sih. Dan ini strapnya sudah saya ganti, mereknya juga sama, strap guy. Itu lumayan bagus ya. Ini jam
Filbot yang sering saya pakai karena saya nggak tahu kenapa ini kelihatan kuat banget gitu loh kan. Walaupun jujur diameternya mungkin ini agak besar, sekitar 4 cm ya. Tapi di tangan saya lumayan bagus sih kan, walaupun ya agak tebel dikit. Dan ini lumayan awet sih saya pakai kan. Nah yang terakhir ini jam Casio lagi ya kan. Ini tipenya W219H kan. Nah alasan kenapa saya beli jam tangan ini karena warnanya tuh hitam semua kan. Dan ada list oranye kan, itu saya suka banget. Dan kebetulan juga lampunya ini warna oranye kalau nggak salah. Nih, tuh nggak terlalu kelihatan ya karena ini cahayanya terang banget. Dan ini sudah saya kasih anti gores yang doff ya, makanya nggak terlalu kelihatan layarnya, tapi nggak apa-apa. Jadi keren banget, jadi style banget kan. Ini mirip kayak kalau nggak salah G-Shock DW6900 ya kan, tapi ini versi kecilnya kan. Nah itu yang bikin saya suka jam tangan ini sih kan. Dan sampai sekarang sih masih ada, harganya ini lumayan murah kan. Kayaknya 200 atau 300 ribuan ya kan bisa beli jam tangan ini. Dan ini cocok banget buat tangan kecil ya kan, karena bentuknya ini compact banget kan. Salah satu Casio biasa yang paling compact ini dah kan. Selain tipe-tipe yang kayak F19, F105W, nah ini tipe yang bentuknya itu bulat dan lumayan kompak sih kan. Oke, ini karena durasi videonya kepanjangan, padahal saya masih punya 10 jam yang akan saya bahas. Mungkin ini lanjut di part 2 ya kan. Sementara ini dulu kan. Oke, tadi itu setengah koleksi saya ya kan. Nanti kita akan lanjut di part 2 karena tadi saya jelasin 10 jam tangan saya itu udah lumayan panjang biar durasi videonya ini nggak panjang-panjang kan. Makanya nantikan video saya yang selanjutnya kan tentang koleksi jam tangan saya part 2 kan. Nah, kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang barang-barang yang saya beli dan menurut saya menarik. Nanti akan ada di segmen ramen ini kan. Nah, buat Agan yang sudah lihat koleksi jam tangan saya dan Agan punya salah satunya, mungkin bisa tulis pengalaman pakai jamnya di kolom komentar ya kan. Kita pengen tahu sharing-sharing tentang pengalaman pakai jam ya, mayoritas sih jam Casio yang general yang harganya murah-murah itu ya kan. Nah, suatu kepuasan sendirilah kita bisa ngoleksi jam tangan sesuai yang kita penginkan. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya.